anak-anak-Mu yang membuka acara ini. Tuhan berkati Bapa, biarlah kemuliaan-Nya bagi nama-Mu, dan kami punya waktu-waktu berdoa. Kami tahu semua Tuhan ambil alih. Kami percaya ada mujizat di balik setiap doa kami. Kami mau buka acara Tetaplah Berdoa ini, firman menjadi kekuatan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Puji Tuhan, saya pun bersyukur buat tempat ini dalam masih keadaan finishing juga, untuk menuju pada finishing yang ada. Biarlah saudara bantu dalam doa juga untuk tempat ini, supaya kami bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Perlu saya memberitahu kenapa tempat ini baru kami buat. Di tempat saya berdiri ini saudara, saya hanya keingat tadi, ini pernah kami rawat seorang ibu, seorang nenek oma sebatang kara, usia 75 tahun, terbaring di tempat ini saudara. Jadi dulu ruangan ini harusnya ruangan sekolah minggu yang kedua, yang pertama di sebelah dan kedua. Tapi ketika kami harus merawat seorang nenek oma yang Tuhan taruh dalam hidup kami ketika kami ambil dari Cimahi, sebatang kara, tidak punya keluarga, di sini kami rawat dia. Ada suka duka, dan kemudian Tuhan panggil dia pada bulan Maret tahun ini. Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan dia. Kami pun berusaha merawat dia selama 4 tahun, dan Tuhan begitu baik sampai dia pergi dengan pujian dan penyembahan di tempat ini. Yang saya berdiri adalah tempat tidurnya saudara. Tapi saya yakin dengan doa-doa dia di tempat ini juga, kami boleh ada sampai saat ini juga, karena ada juga sumbangan doa dari ibu ini. Puji Tuhan, saya ingin lanjutkan kemarin tabur tuai. Ada firman Tuhan di dalam Kitab Mazmur 126. Kitab Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Kitab Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah nyanyian ziarah bangsa Israel ketika mereka dalam penderitaan, mereka dalam suatu keadaan yang terjepit, tetapi mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya mereka bekerja, mereka tetap berusaha walaupun ada air mata yang menetes, ada air mata yang tumpah. Tapi apa hasilnya? Mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Kemudian juga ketika mereka berjalan maju, tidak hanya berhenti dan menangis, tapi ketika mereka berjalan maju terus untuk menabur benih, untuk selalu mengharapkan sesuatu yang baik. Dengan mereka bekerja, ada doa dan bekerja, ada tangisan karena doa-doa permohonan mereka kepada Tuhan. Apa hasilnya? Mereka pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa hasil-hasilnya, membawa berkas-berkas. Artinya ada hasil dari setiap tuaian mereka, walaupun dalam keadaan menuai dengan penuh air mata, dengan ada penderitaan, ada tekanan yang kuat, tetapi mereka bekerja. Apa hasilnya? Ada yang terbaik, dan juga sorak-sorai, sukacita. Menangis biasanya diidentikan dengan sedih. Ya, orang yang sedih sebaiknya menangis, supaya dia mengeluarkan kesedihannya lewat air mata, dan itu menyembuhkan saudara. Ketika saudara pun menangis, ketika saudara menabur dengan berdoa dan menangis, ketika engkau juga tidak sanggup melakukan sesuatu, tapi engkau tetap berjalan, engkau tetap melakukan sesuatu yang terbaik untuk kehidupanmu. Yakinlah saudara bahwa apa yang kau tabur dengan doa, dengan air mata, itu tidak pernah sia-sia. Ya saudara, ibu saya banyak menangis buat saya, banyak berdoa buat saya, karena saya lahir pun sudah banyak sakit penyakit. Dari lahir sampai usia 6 tahun sakit penyakit tiap minggu. Beberapa hari sehat, beberapa hari kemudian sakit. Begitu bertahun-tahun saudara. Ada taburan air mata. Dan orang tetangga bilang, anak ini akan bodoh, anak ini akan, kenapa? Karena saya stay, matanya ke atas. Tapi saya mau beritahu, sampai saat ini Tuhan telah menolong saya. Saya bisa kuliah sampai ke Jakarta, sampai ke Universitas Indonesia dari Sulawesi Utara. Itu karena ada taburan doa. Apa
Sampai dia meninggal, Tuhan beritahu waktu yang tepat dia meninggal, saudara. Buat saya itu luar biasa. Kenapa? Hasil doa tidak pernah sia-sia. Ya, dan ini pun kami selalu bawa di dalam Tuhan. Bahwa biarlah Tuhan makin maju, Tuhan makin bertambah, kami makin menurun. Kami hanya jadi alatnya Tuhan. Tapi kami harus berdoa dengan semangat, penuh semangat. Inilah kalau engkau menabur benih, menabur yang baik, benih-benih yang baik, walaupun sambil menuai atau sambil mencucurkan air mata, maka engkau akan menuai dengan sukacita, menuai dengan sorak-sorai. Pray fervently. Artinya bahwa engkau harus berdoa dengan semangat, penuh semangat, sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan jawab doamu. Kenapa? Karena memang di awalnya dikatakan bahwa nanti ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka sukacita besar akan terjadi. Tuhan melakukan perkara yang besar. Kita hanya melakukan tugas kita, menabur. Menabur walaupun sulit, katanya harus menabur. Menabur, kata firman Tuhan, harus menabur yang baik. Orang melakukan yang jahat, kita menabur yang baik. Berusaha, nggak gampang, hanya Roh Kudus yang akan menggerakkan dalam hidup kita, saudara. Oleh sebab itu percayalah, saudara, apa yang kau tabur saat ini dan yang sudah lewat, itu pasti kau akan tuai dengan semua janji-janji Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Akhir zaman ini kita hanya punya kekuatan Roh Kudus. Kita hanya punya kekuatan firman Tuhan yang membuat kita bertahan karena ada makanan bergizi secara rohani, yaitu firman Tuhan.